Oke, kita mulai lagi ya, teman-teman semua para pencinta pengadaan seluruh tanah air dan para subscriber baru di Heli.net ya. Ini kita sesi latihan soal ya, latihan soal berdasarkan Perpres 16 2018 dan perubahannya. Ini sudah ada bukunya, silahkan lihat di deskripsi apabila ingin memiliki hard copy-nya, bisa dibeli di Tokopedia. Atau kalau mau latihan secara online, ada di blog Heli.net, lihat di menunya juga silahkan ya. Nah ini kalau mau sambil rebahan ya bisa lihat di video ini. Kita lanjut, terakhir sudah sampai soal nomor 110, sekarang kita masuk ke 111 ya. Persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia oleh PPK adalah kecuali, nah berarti kecuali ya berarti yang melalui swakelola. Menetapkan HPS ini persiapan oleh PPK untuk penyedia. Menetapkan rancangan kontrak juga ini untuk penyedia. Spek teknis juga untuk dilakukan oleh penyedia ya. Kemudian menetapkan rencana kegiatan. Nah, ini kalau di penyedia bukan oleh PPK tapi oleh PA. Nah, ini masuk ke swakelola ya, rencana kegiatan di swakelola. Menetapkan uang muka juga untuk penyedia karena di swakelola ya tidak ada penetapan di awal ini. Berarti yang paling tepat adalah D, menetapkan rencana kegiatan. Kemudian nomor 12, pada swakelola tipe yang keempat, rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pokmas dievaluasi dan ditetapkan oleh PPTK, PPK, PKPA, Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan. Jawabannya adalah PPK. Ini semuanya ada di Perpres ya. Kita lihat Perpresnya. Nah, ini di persiapan ya. Nah, ini rencana kegiatan sebagaimana dimaksud yang di atas tadi ditetapkan oleh PPK. Rencana kegiatannya oleh PPK ya. Nah, tapi kalau tim penyelenggaranya oleh PAKPA ya, tim penyelenggaranya. Oke. Nah, silahkan ya lihat di Perpresnya. Ya, sebagai informasi ini jawabannya sudah ada titiknya ya di pilihan jawabannya ya. Nah, ini sudah ada titik ya. Nah, ada titiknya ya di jawabannya, di pilihan jawabannya silahkan ya, biar mempermudah ya. Ini juga sebagai informasi bagi yang sudah punya bukunya, hard copy-nya ya. Kunci jawabannya ada pada pilihan di yang apa di pilihan jawaban yang ada titiknya ya. Sebagai informasi bagi yang sudah memiliki bukunya. Nomor 113, tenaga ahli dari luar yang digunakan dalam pelaksana swakol tipe 1 oleh kita sendiri, oleh satker kita sendiri, digunakan dengan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. Ya, ini sesuai Perpres juga ya. Jadi kalau oleh kita sendiri ya tentunya kita harus punya kompetensi ya. Kalau lebih banyak dari luar ya berarti kita tidak mampu ya melakukan swakol tipe yang pertama. 114, rencana kegiatan yang dibuat oleh PPK dalam persiapan swakalola ya ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan bahan tertentu yang dilaksanakan dengan, nah ini maksudnya kalau dalam swakalola perlu alat, bahan, tenaga ahli dari luar ya. Nah ini metodenya bagaimana? Metodenya ya dengan pemilihan penyedia ya, pengadaan langsung, metode sesuai peraturan pengadaan, kontrak sendiri, penunjukan langsung, katalog lokal. Ya hampir semua jawaban benar ya, tapi tentunya ya metodenya ditentukan sesuai dengan peraturan pengadaan. Bisa pengadaan langsung ya, bisa penunjukan langsung, bisa tender ya. Jadi yang paling tepat ini B ya, metode sesuai peraturan pengadaan, yaitu Perpres 16 2018 dan perubahannya. 115 KK, kegiatan subkegiatan output merupakan hasil penuangan dari, nah ini kita lihat, nah ini mana? Nah, hasil persiapan pengadaan barang siap bersuakola dituangkan dalam kegiatan KK kegiatan subkegiatan output. Nah, ini hasil persiapan ya. Jadi merupakan hasil penuangan dari persiapan swakolola ya. Ini ada tadi dasarnya di Perpres pasal 23 ya. Oke. Kemudian masuk ke HPS sekarang. HPS ada di pasal PS, nah ini pasal 26, nah, pasal 26. Ketentuan terkait HPS yang sesuai dengan peraturan pengadaan adalah HPS dihitung secara keahlian dan dapat menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini benar. HPS bersifat rahasia. Nilai HPS nilainya
terbuka ya. Nah, rinciannya yang rahasia. Jadi B itu salah. HPS menjadi dasar perhitungan besar kerugian negara? Tidak ya, tidak menjadi dasar perhitungan negara kerugian negara. Kemudian HPS tidak menjadi persyaratan menjadi penyedia katalog ya, yang ada hubungannya lah dengan katalog. Yaitu yang benar adalah HPS dihitung secara keahlian menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini ada di Perpres. Nah, ini. Nah, 26 ayat 1. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini saya menggunakan konsolidasi dari Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang ya, sudah dibuatkan konsolidasinya di share ya. 117, ketentuan terkait HPS yang sesuai dengan peraturan pengadilan adalah namanya ketentuan yang benar. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data dari calon pemenang. Ya boleh, tapi ya tidak hanya dari calon pemenang ya. Ini kurang tepat yang A. Nilai HPS bersifat tidak rahasia terbuka. Ya benar. Rincian HPS bersifat tidak rahasia, harusnya rahasia. HPS menjadi dasar perhitungan negara, perhitungan kerugian negara (KN), tidak ya. HPS tidak menjadi dasar perhitungan KN. E. HPS tidak menjadi persyaratan, ya tidak ada hubungannya dengan katalog dan HPS ya. Oke, berarti yang benar adalah HPS, nilai HPS bersifat tidak rahasia atau terbuka. 18, ketentuan HPS terkait ketentuan terkait HPS yang sesuai dengan peraturan pengadilan kecuali mana yang tidak sesuai dengan aturan HPS ya. Masih seperti yang sebelumnya. HPS dihitung secara keahlian dan dapat menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini benar ya. HPS bersifat tidak rahasia, betul. Nilainya, rinciannya rahasia, betul. HPS tidak menjadi dasar perhitungan KN, betul. Nah, yang salah adalah E. HPS menjadi persyaratan penyedia katalog. Ini tidak hubungannya dengan katalog ya. Semuanya ada di pasal 26. Nah, ini. Nah, dari sini ya silakan dibaca ya. Nah, pasal 26 untuk latihannya ya silahkan kita di soal ini. 119, penjualan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa. Mana yang dikecualikan dalam penjualan HPS? Nah, penjualan HPS dikecualikan. Ada pengecualian HPS. Mana? Nah, ini ayat 7. Penjualan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa penganggaran maksimal 10 juta di purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi. Nah, jadi tidak digunakan HPS apabila dikecualikan untuk maksimal 10 juta di purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi. Nah, kita lihat soalnya, HPS dikecualikan, penganggaran paling banyak 200 juta, bukan ya. Di purchasing, nah ini dikecualikan. Tender pekerjaan konstruksi bersifat kompleks. Ya, dikecualikannya bukan kompleks, tapi terintegrasi. Seleksi konsultan pekerjaan terintegrasi, bukan seleksi ya. Memasukkan penyedia katalog lokal, ya tidak ada hubungannya. Ya. 20, penyusunan HPS wajib dilakukan untuk pengadaan barang jasa. Mana yang wajib dibikin HPS-nya? Pagu anggaran paling banyak 10 juta. Nah, ini dikecualikan, implementasi dikecualikan. C. Tender pekerjaan terintegrasi juga dikecualikan. Seleksi konsultan pekerjaan kompleks. Nah, ini butuh HPS ya. Belanja langsung melalui katalog elektronik, ini tidak perlu HPS. Karena kan belanja melalui katalog elektronik namanya purchasing ya. Oke. 121, fungsi HPS digunakan sebagai, mana fungsi HPS? Ini ada di tadi, nah ini ayat 5 ya, pasal 26 ayat 5. Nah, ini fungsi HPS, alat menilai kewajaran harga, data strategi penawaran, kemudian menetapkan jaminan pelaksanaan untuk yang harga tidak wajar di bawah 80%. Nah, fungsi HPS, alat untuk menilai kewajaran harga, betul. Dasar untuk mengukur penawaran yang sah karena melebihi HPS, betul. Dasar untuk menetapkan nilai jaminan pemeliharaan bagi penawaran yang terlalu murah. Nah, nggak ada hubungannya. Alat untuk negosiasi harga bisa, dokumentasi pengadaan bisa ya. Ini bisa, tapi yang paling tepat mana nih ya? Yang paling tepat adalah A ya, yang A. Menilai kewajaran harga. Kalau yang B ya dasar mengukur penawaran saya, tapi ya ini kurang lengkap ya, yang melebihi HPS itu. Kemudian yang C ini bukan jaminan pemeliharaan ya, tapi jaminan pelaksanaan ya. Yang D ya negosiasi harga menggunakan HPS bisa, tapi ya yang paling dekat adalah A. Ya selain HPS ini ada yang lain juga ya, yang D. Ya.
Dokumentasi pengadaan iya, tapi ya konteksnya bukan bukan di sini ya konteksnya ya. 122 fungsi HPS dapat digunakan untuk kecuali. Nah, kecuali apa nih? Kecuali fungsi HPS bisa diperkecil. Mana tadi? Ah, loncat ke nah, tadi 100 loncat. Kayak 122. Fungsi HPS dapat digunakan untuk kecuali. Mana yang kecuali? Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran. Betul. Menilai kewajaran harga satuan bisa. Dasar untuk menetapkan batas titik penawaran yang sah. Betul. Alat untuk negosiasi. Ya, ini konteksnya bukan di sini ya. Tidak pas ya. Dasar untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang tidak wajar. Yang kurang dari 80% HPS. Ini jawabannya adalah D ya. Negosiasi memang salah satu dasarnya HPS, tapi ya bukan tools langsung untuk negosiasi. 123, HPS paling lama ditetapkan ada expired date ya, sebelum batas akhir pemasukan penawaran dengan pasca. Nah, ini ada di Perpres ya, ada expired date-nya. Nah, ini ayat 8. Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja ya. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah 28 hari kerja ya. 124, HPS harus ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan pra-kualifikasi. Jadi ini kuncinya batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi dengan pra-kualifikasi. Kalau pasca itu sebelum pemasukan dokumen penawaran ya kalau pasca. Tapi karena ini sebelum pemasukan dokumen kualifikasi berarti dengan pra-kualifikasi ini pastinya. Jawabannya adalah A. 125, HPS harus ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Nah, ini pemasukan penawaran berarti bukan dengan pra, tapi dengan pasca ya. Kalau pra kualifikasi sebelum pemasukan dokumen kualifikasi ya. Oke, ini ya. Jadi ini jawabannya ada yang titiknya ya. Nah, sudah ada kasih titiknya. Apa-apa ya. Jadi ini apa biar cepat ada titiknya, tapi yang penting teman-teman semuanya paham ya. Konsepnya paham. Ini bukan masalah jawabannya yang mana benar atau tidaknya, ada titik atau tidak ya. Yang penting teman-teman paham di sini ya. 126 jenis kontrak pengadaan barang jasa lainnya terdiri atas kecuali. Nah, mana yang tidak termasuk kontrak pengadaan barang jasa? Lumsum harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, lumsum dan waktu penugasan, kontrak payung, biaya plus imbalan ya. Ini untuk barang dan jasa lainnya. Berarti maksudnya yang di luar untuk barang dan jasa lainnya. Nah, ini waktu penugasan itu untuk konsultan ya, waktu penugasan untuk konsultan ya. Ini berarti jawabannya yang C yang kecuali ya. Nah, kita lihat ini kita lihat di mind map ya. Jenis-jenis kontrak mana. Nah, ini. Nah, ini kalau berdasarkan kontrak, berdasarkan jenis barang jasa. Nah, ini barang untuk jasa lainnya hanya ada lumsum, harga satuan, gabungan, kontrak payung, biaya plus imbalan. Nah, kalau time base, waktu penugasan di konsultan ya. Jadi ini yang tidak sesuai adalah waktu penugasan yang C ya. Yang karena yang ditanyakan adalah barang atau jasa lainnya. Oke. Jadi ini kontrak berdasarkan jenis barang jasanya ya. Jenis kontrak untuk pengadaan barang jasa ini masih masih sama soalnya untuk barang jasa lainnya kecuali mana yang kecuali lumsum harga satuan ada, gabungan ada. Nah, putar kunci hanya untuk konstruksi ya. Nah, ini. Nah, turnkey hanya untuk konstruksi ya. Hanya untuk konstruksi. Oke. Putar kunci hanya untuk konstruksi. Oke. Kemudian 128 jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas. Nah, mana tadi? Konstruksi. Nah, mana yang termasuk konstruksi? Oh, kecualinya. Lumsum harga satuan ada, gabungan ada, putar kunci ada, waktu penugasan. Nah, waktu penugasan ini konsultan ya. Biaya plus imbalan juga bisa kita lihat. Nah, ini untuk konstruksi.
Nah, lumsum, harga satuan, gabungan, putar kunci, biaya perseimbangan ya. Yang tidak ada adalah waktu penugasan. Waktu penugasan untuk konsultan ya. Oke. 29, jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi non konstruksi, konsultansi non konstruksi terdiri atas kecuali. Nah, kecuali mana yang tidak ada untuk jasa konsultan non konstruksi. Kita lihat konsultan itu, nah untuk konsultan konstruksi lumsum waktu penugasan, untuk konsultan non konstruksi lumsum waktu penugasan kontrak payung ya. Nah, jadi yang tidak ada adalah eh, kecuali lumsum ada, waktu penugasan ada, putar payung ada, putar kunci ini yang kecuali. Yang abaikan lah diputar otak. Nah, ini iseng aja ya. Terus 30, jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi konstruksi terdiri dari, nah tadi konsultan konstruksi apa saja? Konsultan konstruksi hanya lumsum dan time base ya. Nah, konsultan konstruksi hanya lumsum dan waktu penugasan. Nah, yang A ini ya, waktu penugasan saja tidak lengkap, kontrak payung ini untuk konsultan non konstruksi, putar kunci untuk konstruksi, pekerjaan konstruksi, biaya persimpangan juga untuk konstruksi dan bukan untuk konsultan ya. Oke, 130, kita lanjut ke 31, 131 tapi kita istirahat dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 131. Jenis kontrak waktu penugasan hanya dipakai untuk pengadaan dengan jenis barang jasa waktu penugasan. Nah, ini waktu penugasan hanya ada di konsultansi ya, nah, baik konsultan konstruksi ataupun konsultan non konstruksi waktu penugasan ya. Jadi jawabannya adalah untuk jasa konsultansi. Di barang tidak ada waktu penugasan, di konstruksi nggak ada ya. 132. Jenis kontrak putar kunci hanya dipakai pada pengadaan dengan jenis barang jasa. Nah, kita lihat. Nah, putar kunci ya. Nah, putar kunci atau turnkey hanya ada di pekerjaan konstruksi ya. Yang lain tidak ada. Jadi jawabannya adalah ini pekerjaan konstruksi, turnkey, putar kunci ya. Hanya ada di konstruksi. 133, jenis kontrak biaya plus imbalan tidak dipakai pada pengadaan dengan jenis barang jasa. Nah, biaya plus imbalan ini semuanya bisa ya, kecuali jasa konsultan. Konsultan tadi kan lumsum ya, kemudian harga satuan atau waktu penugasan ya, kemudian satu lagi kontrak payung untuk non konstruksi ya. Ini jawabannya C ya, tidak ada biaya plus imbalan di jasa konsultan. 134, jenis kontrak. Nah, jenis kontrak ya, jenis kontrak dengan ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia dan berorientasi pada keluaran adalah kontrak. Nah, ini mulai masuk ke definisinya ya atau konsep jenis kontraknya. Nah, ini kontrak lumsum ya, kontrak lumsum. Nah, tolong teman-teman bisa memegang konsep dari kontrak lumsum dan harga satuan. Karena jenis-jenis kontrak lainnya sebetulnya turunan dari dua kontrak ini ya. Yang paling utama adalah lumsum dan kontrak harga satuan. Nah, lumsum ini yang kita ikat adalah total penawarannya ya. Nah, kemudian bagaimana karakteristiknya, ruang lingkup, dan jumlah harga pasti. Nah, ini fix ya jumlah harganya. Dan tetap dalam batas waktu tertentu. Kemudian semua risiko ada di penyedia ya. Kemudian berbasiskan keluaran. Jadi nanti pembayarannya, nah ini berdasarkan tahapan produk atau keluaran ya. Misalkan kalau dalam konsultan sudah ada desain dibayarkan, sudah ada laporan intern dibayarkan ya. Kalau sudah selesai semuanya laporan akhir dibayarkan. Nah, itu terminnya berdasarkan outputnya. Kalau konstruksi misalkan fondasi sudah selesai dibayarkan, dinding sudah naik, atap dibayarkan, finishing dibayarkan. Nah, ada termin jelas outputnya apa. Nah, itu untuk lumsum ya. Oke. Jadi jenis dengan ketentuan semua resiko sepenuhnya ditanggung penyedia. Nah, ini berarti lumsum ya. Lumsum bukan harga satuan. Oke. Kemudian 135 masih mengulang juga ini. Ya, ini intinya ini soal dijamin tidak akan keluar di ujian ya, tapi kita memperkuat konsep ini ya. Jenis dengan ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan.
sesuai kontrak. Nah, ini karakteristik dari lumsum ya. Masih lumsum kita perkuat ya. 136, jenis kontrak lumsum memiliki ketentuan diantaranya kecuali. Nah, mana yang bukan ketentuan lumsum? Nah, ini tadi kita sudah jelaskan, A. Semua resiko sebelum ditanggung oleh penyedia. Nah, ini lumsum. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak, ini lumsum. Berorientasi pada keluaran lumsum ya, lumsum, lamsam, LS, apapun istilahnya ya. Ruang lingkup dan pekerjaan dan jumlah harga sudah fix pasti tetap dalam batas waktu tertentu, ini lumsum juga. Kemudian nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai. Nah, ini harga satuan yang nanti kita jelaskan harga satuan ya. Nah, ini mulai masuk ke harga satuan. Jenis dengan ketentuan harga satuan yang tetap. Nah, ini konsep dari kontrak harga satuan. Untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spek tertentu, nah speknya sudah pasti ya, tapi volumenya belum pasti. Atas penyelesaian pekerjaan dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan merupakan ketentuan dari kontrak harga satuan. Kita lihat kontrak harga satuan. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi di harga satuan yang kita ikat adalah harga satuannya per itemnya berapa, yang mana volume masih perkiraan. Kalau di lumsum berarti sudah fix ya volumenya ya. Kemudian nanti pembayaran ya hasil berdasarkan pada hasil pengukuran bersama atas realisasi volume. Jadi nilai kontrak akhir ya tentunya bisa diperoleh setelah selesai pekerjaan ya berdasarkan pengukuran hasil realisasinya berapa karena volume belum pasti seperti itu. Ya contoh yang sering diungkapkan misalkan untuk makan minum pasien rumah sakit misalkan ya. Itu kan ada spesifikasinya sudah tetap, gizinya, proteinnya segala macam. Nah, yang kita ikat adalah misalkan per boxnya, per pasiennya, ya itu speknya udah tetap. Harganya yang kita ikat adalah per boxnya, per satuannya. Volumenya kita tahu, kita belum tahu berapa pasien yang sakit ya. Nah, yang kita ikat adalah harga satuannya. Nah, nanti volume diukur dari hasil pengukuran terakhir ya. Realisasinya berapa nih? Rumah sakit itu ngambil berapa nih makanan minuman untuk pasiennya. Nah, nilai kontraknya itu terakhir. Nah, itu harga satuan ya. Jadi ini jawabannya adalah harga satuan ya, karena ini harga satuan yang tetap ya, speknya sudah tertentu ya. Nah, tapi ini volumenya belum pasti ya. 138. Nah, ini masih harga satuan. Jenis harga satuan memiliki ketentuan di antaranya kecuali. Nah, mana yang bukan ketentuan harga satuan? Harga satuan tetap, betul ya. Volume kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan. Nah, ini harga satuan. C. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, betul. Terakhir nanti. Nilai kontraknya ditetapkan setelah pekerjaan selesai, betul. Nah, E. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Nah, ini yang E ini adalah ketentuan dari lumsum. Berarti jawabannya adalah E ya. 139. Jenis kontrak untuk pengadaan pemerintah yang menggabungkan dua jenis kontrak adalah lumsum dan harga satuan ya. Yang lain-lainnya nggak ada kombinasi ya. Nah, ini adalah lumsum dan harga satuan. Oke, 140 jenis kontrak payung. Nah, ini masuk kontrak payung. Hanya dapat digunakan pada pengadaan jenis barang jasa. Nah, mana yang menggunakan jenis kontrak payung ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini kontrak mana tadi jenis barang jasa. Nah, sini ya kontrak payung. Oke, nah ini kontrak payung ada jasa konsultan ada ya. Oke. Barang jasa lainnya, jasa konsultan non konstruksi ada ya. Jasa konsultan konstruksi tidak. Jasa konsultan konstruksi tidak mengenal kontrak payung ya. Nah, jadi ini yang Yang benar adalah yang A ya, barang jasa lainnya konsultansi non konstruksi ya, karena jasa konsultan konstruksi itu tidak mengenal kontrak payung. Kita lihat di sini. Nah, ini jasa konsultan konstruksi ini tidak ada kontrak payung ya. Nah, sini. Jadi ini jawabannya adalah A ya. Barang jasa lainnya dan jasa konsultan non konstruksi. 141. Jenis kontrak yang merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai dengan selesai, termasuk pemasangannya, semua perlengkapannya, sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dunia. Ini adalah definisi dari kontrak putar kunci ya, definisi dari kontrak putar kunci. Nah, ini putar kunci. Nah, jadi baru dibayar
Kalau sudah selesai semua, termasuk pemasangannya dari semua perlengkapannya dan siap dioperasikan atau dihuni. Nah, ini definisi dari kontrak tukar kunci. Ya. 142. Kontrak biaya plus imbalan, cost plus fee, merupakan jenis kontrak dengan ketentuan kecuali. Mana yang bukan ketentuan dari cost plus fee, biaya plus imbalan. Digunakan untuk barang konstruksi lainnya, ya. Dalam rangka penanganan darurat, ya. Dalam nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah dengan imbalan dengan presentasi tetap atas biaya aktual. Nah, definisi dari biaya plus imbalan. Nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan jumlah tetap. Nah, bisa aja imbalannya berapa tetap. Kalau tadi yang C kan persentase, yang D ini imbalannya fee-nya berapa dia tetap nih, gitu kan. Kemudian yang E untuk bersifat kompleks, ya bukan untuk kompleks ya, tapi untuk yang darurat ya. 143 merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan dalam rangka penanganan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah dengan imbalan dengan persen tetap atas biaya aktual. Nah, ini biaya plus imbalan ya. Sebetulnya yang A juga bisa ya, harga satuan juga bisa ya. Cuman ini definisinya ini ya. Ini kalau dalam logika ini ya A itu adalah B, bukan berarti negasi B negasi A ya itu. Tapi ini maksudnya ya biaya plus imbalan itu digunakan untuk darurat ya, dengan konsep biaya aktual ya. Nah, jadi darurat itu sebetulnya bisa juga lumsum ya. Tapi kalau definisinya ada fee-nya berarti biaya plus imbalan ya. 144 merupakan jenis kontrak yang digunakan dalam pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya dalam rangka penanganan darurat dengan nilai kontrak sama ini. Ini mengulang, mohon maaf, kita lewat 145. Merupakan jenis kontrak konsultansi yang pekerjaan ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum pasti. Nah, ini untuk konsultan itu kan ada lumsum, ada waktu penugasan yang merupakan turunan dari harga satuan ya atau kontrak payung ya. Nah, ini tapi kalau kita apa waktunya belum pasti ya. Nah, ini kita pakai waktu penugasan. Kita lihat definisi dari waktu penugasan kan. Nah, ini time base. Nah, time base. Ruang lingkupnya dan waktunya belum pasti dan belum rinci ya. Nah, ini berarti adalah kontrak waktu penugasan ya. Nah, tadi nah, 145 ya. Sekarang 146. Kontrak yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang, ya DPRD kalau di daerah atau Kementerian Keuangan kalau di APBN, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah kontrak tahun jamak ya, multi years ya, karena melembani lebih dari 1 tahun anggaran. Bisa dia kontraknya memang lebih dari 12 tahun, 12 tahun, 12 bulan, berarti lebih dari 1 tahun ya, pasti multi years. Atau kurang dari 12 bulan, tapi ya 10 bulan misalkan. Tapi ya mulainya misalkan bulan Juni, ya berarti dia lewat tahun anggaran juga ya. Atau ya memang di set beberapa tahun ya, 2 atau maksimal 3 tahun. Yaitu kontrak tahun jamak. 147, ketentuan terkait kontrak tahun jamak diantaranya adalah kecuali pekerjaan yang, nah mana yang bukan kecuali tadi itu ya, belum terselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Ini kasus lain. Penyelesaiannya lebih dari 12 bulan, ya. Penyelesaiannya lebih dari satu anggaran, betul. Memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan jangka waktu lebih dari satu anggaran, ya paling lama 3 tahun anggaran. Nah ini yang kecualinya adalah yang A, belum terselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Nah ini mah belum tentu multi-years, karena multi-years itu harus di-setting di awal. Nah, ini yang A ini bisa saja kontrak single years ya 1 tahun tapi belum selesai ya. Nah, ini berarti kecualinya adalah yang A ya. Tidak bisa dijadikan multi-years kalau dalam 1 tahun anggaran belum selesai. Kalau memang setting awalnya adalah 1 tahun anggaran ya. 148 yang tidak termasuk bukti kontrak. Nah, bukti kontrak kan ada ya bukti. Bentuk kontrak kan ada bukti pembelian, ada kwitansi, ada SPK, surat perjanjian dan surat pesanan ya. Nah, ada 5 ini. Nah, mana yang bukan ya? Bukti pembelian iya sampai dengan 10 sampai dengan 10 juta kan ya. Kemudian perjanjian lisan, nah ini tidak termasuk ya, kwitansi sampai dengan 50 juta, SPK, surat perjanjian, ya ini sampai dengan 200 ya, atau sampai dengan 100 untuk konsultan, surat pesanan untuk importasi. Oke. Surat perjanjian di atas 200 ya, koreksi. 149
149 bukti pembelian atau pembayaran digunakan untuk pengadaan barang jasa lain dengan nilai paling banyak 10 juta ya. Nah, kita lihat konsepnya. Nah, bukti pembelian ini untuk barang dan jasa lainnya sampai dengan 10 juta. Hanya untuk barang jasa lainnya. Kwitansi juga hanya untuk barang jasa lainnya sampai dengan 50 juta. Jadi konsultan konstruksi itu tidak ada bukti pembelian, tidak ada kwitansi. Nah, konsultan konstruksi mulainya di SPK. Ya, SPK ini untuk barang jasa lainnya 50 sampai 200 juta. Nah, kemudian untuk konstruksi dan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan. Nah, ini dipakai SPK untuk konstruksi sampai dengan 200, untuk konsultan sampai dengan 100. Surat perjanjian di atas tadi ya. Nah, BPKJL di atas 200, konsultan di atas 100. Surat pesanan hanya untuk e-purchasing. Itu terakhir SPK. SPK digunakan, surat perintah kerja digunakan untuk jasa konsultan paling banyak nilainya maksimal 100 juta ya kalau untuk konsultan. Kalau untuk barang, konstruksi jasa lainnya sampai dengan 200, kalau untuk konsultan sampai dengan 100 juta. Oke, cukup dulu ya. Ini ada 300 soal ya. Silahkan bagi yang ingin memiliki hard copy-nya sampai dengan 300 soal di bawah. Sampai dengan 300 soal ada di deskripsi di Tokopedia. Nah, silahkan ini sampai dengan 300-an ya. Kalau ingin memiliki hard copy-nya, silahkan beli di Tokopedia di deskripsi. Kalau mau latihan secara online ya, biar tidak tahu jawabannya apa dulu ya. Eh, ini mau melatih langsung, masuk ke heli.net, masuk ke heli.net, terus ada menu. Nah, ini ada menunya kan. Nah, menu latihan soal. Nah, di sini sudah menu latihan soal, diklik latihan soal ya. Menu latihan soal. Nah, nanti masuk ke latihan soal level 1. Nah, di sini sudah lengkap ya. Termasuk tadi 300 soal soal sudah masuk ke sini semuanya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat selalu ya, sukses selalu, bahagia selalu semuanya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan dari Bogor.